Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, ibu bapak, saudari-saudari dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana dalam bacaan Injil seolah-olah menjadi syarat untuk mengikuti Tuhan, seolah-olah harus membenci semuanya. Memang kita bisa melihat bahwa kata membenci di sini dalam misalnya itu bukan tata bahasa, tetapi dalam arti zaman Tuhan di sana, seolah-olah kita ada di pintu. Di pintu yang satu untuk menunjukkan ini bagian luar, yang satu bagian dalam. Tapi kalau kita ada di tengah-tengah dan pintu tertutup, kita kan separuh-separuh kan nggak bisa. Kita tidak bisa hanya diambang di tengah-tengah antara keluar dan dalam. Mengikuti Tuhan haruslah 100% untuk ikut Dia, berarti masuk pintu itu. Jadi tidak bisa diambang. Oh ya, saya mencintai, tapi saya masih ada di dalam keinginan untuk hidup dalam kehidupan yang lain. Tidak bisa. Mengikuti Tuhan harus total. Total di sana ditampakkan dengan kata membenci yang lain. Artinya tidak mengikuti yang lain, hanya mengikuti Tuhan belaka. Nah, di sini kita bisa melihat kalau mengikuti Tuhan berarti ada konsekuensi yang ditanggung. Antara lain seperti perumpamaan raja yang mau berperang itu. Raja yang berperang kalau dia merasa bahwa pasukannya kalah, maka dia itu mau untuk bernego mencari syarat supaya tidak kalah perang, tetapi supaya bisa tetap merasakan damai. Berarti kalau dia mengajukan syarat atau minta syarat-syarat apa yang harus dipenuhinya, berarti dia harus meninggalkan atau memberikan apa yang menjadi miliknya untuk diberikan kepada raja yang mau mengalahkannya. Berarti dia berani untuk bertanggung jawab, memberikan apa yang ada di dalam dirinya untuk orang itu. Lalu juga hal lain di dalam taat kepada Tuhan adalah dengan memikirkan sesuatu. Digambarkan dengan perumpamaan mengenai orang yang mau membangun itu, supaya tidak membuat justru bangunan yang mangkrak, tidak. Namun dia harus memperhitungkan betul. Dia harus mulai dengan biaya untuk pembuatan pondasinya, lalu bangunannya, lalu dalamnya, segala macam. Penuh dengan perhitungan. Demikian juga dengan kita beriman kepada Allah, tidak hanya selesai dengan pasrah bongkoan, tidak. Namun kita perlu juga memikirkan banyak hal
untuk ikut dengan Tuhan. Jadi banyak hal itu apa? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita tahu konsekuensi-konsekuensi yang ada dalam diri kita. Kita tahu apa yang harus kita perhitungkan di dalam diri kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Sehingga kita bisa merasakan dan mengalami keselamatan itu. Sehingga ikut Tuhan tidak hanya pasrah bongkoan dalam arti pokoknya yang penting Gusti wae lah. Lalu dia diam saja, deprok gitu. Tidak, tetapi kita tetap mempunyai aktivitas-aktivitas yang membutuhkan segala macam talenta yang ada dalam diri kita untuk kita wujudkan supaya dalam mengikuti Tuhan ini sungguh aspek total ini diperlihatkan. Nah, Ibu Bapak, Saudari, Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita ini disimpulkan oleh Tuhan sendiri, kita berani memikul salib. Salib inilah yang sebetulnya tanggung jawab dalam diri kita. Kita memberi apa yang ada dalam diri kita, padahal kita punyanya hanyalah kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan, sehingga kita menggantungkan seluruhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Tetapi kita tetap harus memanggul salib itu, yakni kita menyatakan bahwa ini bukan sebagai syarat, tetapi lebih sebagai konsekuensi untuk mengikuti jalan Tuhan. Nah, karena apa? Karena kita harus tetap hati-hati dalam kita melangkah. Jangan kita diblusuki dengan banyak hal yang justru kita menjauh dari Tuhan. Justru jalan salib ini yang membuat kita waspada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan kemenangan dalam langkah kita untuk menuju kepada Tuhan. Selamat merenungkan.